masyarakat di Semancuang ini sangat tergantung kepada keberadaan hutan yang ada di sekitarnya. Mengapa demikian? Karena di Semancuang ini masyarakat pada umumnya petani sawah. Jadi keberadaan air sawah mereka memang sangat tergantung dengan adanya hutan. Kalau hutan ini memang sudah tidak ada, otomatis air untuk keperluan sawah mereka akan terputus. Berdasarkan dari komitmen dari kami lembaga yang punya cita-cita untuk melakukan suatu unit usaha di lembaga, yaitu untuk perdagangan beras. Jadi karena kami terkendala masalah permodalan, karena kas di lembaga minim, tidak mencukupi, sehingga KKI Warsi bersedia untuk melakukan pernyataan modal ke LPHN di dalam perdagangan beras tersebut. Warsi telah mengucurkan dana untuk perdagangan beras ini sebanyak 20 juta. Dana yang bisa dimasukkan dalam penyertaan modal perdagangan beras di Semancuang. Sebelum itu diserahkan ke LPHN, tentunya kita harus mempunyai dulu mekanisme seperti apa pengelolaan yang akan kita lakukan. Hal yang diberikan itu tuh hanya sekedar untuk pengelolaan perdagangan beras atau bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Cuman untuk tahap awal kini kok mungkin itu digunakan untuk perdagangan beras dulu. Karena dengan kualitas yang model itu, masyarakat akan membuat bare yang sesuai. Itulah yang kami coba kelola bersama kawan-kawan di lembaga dengan membentuk suatu badan pengelola yang kami bentuk itu tuh di dalam anggota kepengurusan yang kami ambil sebagai pengelola perdagangan beras. Jadi di situ memang kami buat suatu mekanisme atau aturan bagaimana kita melakukan perdagangan beras di tengah masyarakat di Jorong Semancuang ini. Kami buat suatu mekanisme atau aturan bagaimana kita melakukan perdagangan beras di tengah masyarakat di Jorong Semancuang ini. Seredek mah. Redek. Lihat do redek ko banyak macamnya Nah, Nih rancak lah gua. Rancak bari. nah apa gua Pak? Cuma 30 suke beli bari biasa 3 wale, kali 3 wale isom dia. Nah, kini lah apa bayarlah 3,5 Pak. Untuk sekali ko dicoba lah 3 wale setengah. Yang biasanya toki itu membeli beras misalnya 12.000 atau 13.000, kami dari lembaga mencoba menambah harga tersebut lebih kurang Rp500 per sukat, karena di sini biasanya per sukat bukan per kilo. Jadi dengan hal tersebut mau tidak mau toki tersebut akan mengikuti pasar yang kami buat. Jadi walau secara tidak langsung tentang tekanan dari toki luar sudah teratasi. Juga tujuan dari lembaga untuk bagaimana merubah perilaku masyarakat tentang penyimpanan gabah mereka. Karena di dalam perdagangan beras yang kami lakukan di lembaga itu kami mempertahankan kualitas yang bagus. Pas. 30 suke sudah ya. Ya. Protein. Ya. Tong. 1 2 3 sampai latui 5.000. 30 kali 3 wale setengah. Ikut. Pas.
Kalau ada kawan dengan jaware kayak sepi kawan sabare tiga di sangat. Karena Simanjungan ini terbagi kelompok-kelompok, 3 kelompok yang di hulu, di tengah dan di bawah. Itu tuh masing di lokasi-lokasi tersebut kami dudukkan satu pengelola. Di dalam mekanisme yang kami bentuk itu setiap minggu masing-masing pengelola itu melaporkan ke ketua pengelola. 1 kali sebulan itu melaporkan ke lembaga bagaimana perjalanan yang dilakukan oleh kawan-kawan pengelola. Jadi itu yang kami lakukan. Setelah itu baru pertanggungjawaban dari lembaga pengelola negari terhadap yang menyatakan modal itu memang dilaporkan juga 1 kali sebulan. Kami selalu memberitahu ke masyarakat bagaimana upaya kita untuk menciptakan beras organik. Tapi namunnya kita belum terbiasa, itu kami kalau untuk beras Simanjungan kami baru berani menyebutnya beras ramah lingkungan. Tapi memang kebiasaan masyarakat dari dulu-dulunya memang tidak begitu tergantung kepada pupuk buatan atau kimia. Tapi mereka belum juga berani untuk menerapkan bagaimana menciptakan pertanian organik. Jadi memang semi organik bisa yang dilakukan oleh masyarakat. Mungkin banyak yang harus kami pelajari, terutama tadi tentang administrasi dan juga bagaimana cara mengelola keuangan dan pelaporan segala macam. Dan paling penting sekali bagaimana kami berupaya mendapatkan pasar yang bisa memastikan bermitra dengan LPHN atau Lembaga Pengelola Negari Simanjungan ini. Kalau harapan awak ya tariannya lah perdagangan bareko. Buliaru untuk masa depan apa keuntungnya gadang piti ya ndak gadang tapi keuntungan untuk masyarakat tuh misalnya menjual 10.000-nya bare seke ditekan di toke lain bisanya menjual 2 bali apa sebab orang Simanjungan kok membali bare 2 bali dengan pitina dando tuh itulah pengembangnya. Kalau bukan ndak ada itu berlawanan mungkin kami tertekan. Beko di tongnya lah ongkos ojeknya, ongkos mado apa segala macamnya lah supaya murah nyom bali bari ke Simanjungan.